Hadirin sekalian, karena waktunya mepet, saya tidak akan bicara apa-apa. Langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Tebireng Jombang, Ibu Nyai yang kami hormati, Akhinal Karim, Ibnul Karim, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nafis, hafizahullah, Asatidzan al-kiram, mbak-mbak dan mas-mas kalian yang saya hormati. Saya kira tadi sudah kenyang, wis mari ki buyar ae wis apik mau wisane. Kita mempunyai kewajiban untuk membela, berprinsip sebagai seorang muslim yang ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya sendiri secara penamaan sangat beruntung karena bapak saya termasuk salah satu imam mazhab fikih. Seperti itu kehebatan warga Nahdien dalam membela ahlus sunnah wal jamaah versi NU. Saya ulangi lagi, ahlus sunnah wal jamaah versi NU, karena tidak satupun ada orang yang berani menjawab selain NU bukan ahlus sunnah, tidak ada yang berani menjawab. Tapi tahukah Anda bahwa prinsip Nahdiyah yang sudah menunjuk mazhab dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imamuna Abu Mansur Al-Maturidi, dalam fikih ada 4 mazhab berikutnya yang dalam tasawuf Imamuna Junaid Al-Baghdadi, oleh Muktamar NU kemarin di Jombang, Komisi Bahsul Masail membidangi konon asasi, bahasa yang sudah tegas dan tajam tidak boleh diubah, itu dibiaskan. Dan sampai sekarang belum ada usaha apa-apa. Saya bacakan, konon asasi NU itu jelas menunjuk imam mazhab akidah itu Abul Hasan Abu Mansur. Tapi di sini imam-imam akidah seperti Abu Hasan, seperti Abu Mansur. Itu artinya menurut muktamar kemarin itu menerima selain Abul Hasan dan Abu Mansur. Seperti ini loh yang saya tulis. Sayang kurang beredar di media. Tahukah Anda
bahwa imam dalam tasawuf yang sudah ditunjuk pasti oleh Hadratus Syekh Imamuna Junaid Al-Baghdadi, termasuk Syekh Abdul Qadir, itu juga diubah oleh muktamar kemarin. Imam tasawuf yang termasyhur-masyhur itu seperti, jadi imam-imam yang sudah kita sepakati itu dianggap satu contoh. Artinya selain 4 mazhab fikih itu kita orang boleh menerima mazhab lain dengan manhaj tersebut. Artinya kita dalam berakidah menurut muktamar kemarin itu memang boleh mengikuti mazhab Abul Hasan, tapi menerima juga mazhab selain Abul Hasan yang setara seperti. Kata seperti ini loh yang kemarin dibahas lama sampai Yai Solah keliling-keliling. Sadarkah kita bahwa kenahdiahan kita ini mulai dibiaskan menjadi terbuka secara akomodatif? Mungkin Syiah bisa masuk, mungkin Mu'tazilah bisa masuk, karena terakomodir dalam kata seperti. Saya mau tanya, kalian sebagai warga NU lalu mau apa kalau ini sudah menjadi keputusan muktamar 33 di Jombang kemarin? Artinya kalian jangan sekali-sekali menyalahkan di luar mazhab yang kita patok itu, karena ada peluang di sini. Inilah beliau ini akan menjawab, mungkin dialognya akan, apakah ini mau dikembalikan lagi? Beliau sedang berjuang. Kiai Abdurrahman Nafis ini ilmuwan yang menggarap itu semua. Persoalannya, mohon maaf bukan saya mengerdilkan, tidak semua Kiai NU ternama memahami ini. Tanyakan siapa Kiai Nahdlatul Ulama yang ansih, yang sudah memahami ini. Jadi secara diam-diam NU itu sudah mau mengubah diri dari dalam. Salah satunya melalui muktamar kemarin, dan ini sudah dicetak oleh Tebu Ireng, kemudian diedarkan dan dibahas. Hanya saja kalau ini waktu rapat itu, kalau ini menjadi bahan materi di persidangan atau gugatan, kami tidak setuju, karena kok podo nggawa kitabe akhirnya di pengadilan, podo nggawa kitabe dewe-dewe terus hakimnya sopo? Wong Surya NU ya seperti itu. Saya ingin memperjelas ke NU-an kita. Sesungguhnya kekuasaan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama itu Suriah. Suriah itu dengan pertimbangannya sendiri berhak boleh memveto, menggugurkan pemilihan tanfid. Contoh, tanfid, pemilihan tanfid menghasilkan si A. Ini tidak serta-merta menjadi sah, ditunggu
fatwa keputusan dari apa ini? Suriah. Kalau Suriah setelah mempelajari dan menemukan hal-hal yang tidak wajar dan menyalahi, Suriah berhak, saya ulangi lagi biar warga NU mengerti, Suriah itu berhak menggugurkan hasil pemilihan ketua Tanfid, itu berhak. Sepertinya nyun sewu yai, Suriah pun tidak menanggapi ini sampai sekarang. Tidak menanggapi. Kiai Abdurrahman Nafis tadi menyampaikan yang begitu banyak. Kau nak kawin ini diterima kabeh. Wong Syiah ya melbu, Mu'tazilah ya melbu. Mau diformalkan ini dulu dong. Ini dulu. Tapi apa manfaatnya paparan beliau tadi itu? Manfaatnya adalah membentuk kita ini menjadi berkomitmen. Apapun yang terjadi, apakah organisasi Nahdlatul Ulama itu sampai bubar pun tidak apa-apa, tapi kita tetap komitmen terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini loh, jadi perkumpulan kita ini bukan semata-mata karena NU masih hidup, karena kita menggunakan komitmen. Saya ingin bertanya, kalau toh NU itu dibubarkan oleh negara, apakah kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nahdliyah? Jawabannya tetap. Bukan. Baik, yang terakhir saja, ini sudah era dunia maya. Kalau sampean membuka di YouTube atau Mbak Tub atau Bude Tub atau siapa gitu, Neng Tub atau siapa, silakan. Saya beritahu dulu, yang ditayangkan di YouTube itu tidak seluruhnya benar. Yang ditayangkan di YouTube itu hampir bisa dikatakan lebih dari separuh itu rekayasa, karena ini teknologi. Tidak seluruhnya benar. Maka seorang muslim harus berprinsip terhadap keislaman. Berita itu dari siapa? Jika dari orang yang berindikasi fasik, maka Al-Quran mengajarkan kita fatabayyanu. Saya mau tanya, apakah sumber YouTube itu seluruhnya mukmin yang bertakwa? Tidak. Kebanyakan wa ulaika humul fasikun, kebanyakan. Karena itu ambil yang bagus, tetapi janganlah yang bagus itu menjadi mengotori diri kita. Ada tadi Syiah yang buruk, buang. La ilaha illallah itu bagus, wajib. Muhammadur Rasulullah juga wajib, kita ambil. Kalau kita ini sedang musabaqah hifdzil Quran dunia ini, musabaqah tafsir Al-Quran tingkat dunia. Silahkan lihat kawan-kawan yang dari mazhab apapun, Syiah, Wahabi, Mu'tazilah, mushaf Al-Qurannya sama, tidak ada yang beda. Mungkin ada mushaf sebagian yang tidak sama, itu maklum,
Sayyidina Ali juga mushafnya tidak sama dengan yang umum, Ibnu Mas'ud juga enggak, bahkan Muawwidhatain ada yang tidak dimasukkan. Tapi standar Al-Quran internasional ini diikuti oleh seluruhnya, tidak ada beda. Gak ono wong Syiah melok musabaqah terus ayatnya beda, itu tidak ada. Silahkan orang lain mengkafir-kafirkan kita, dia lupa bahwa cap kekufuran itu nampes di gone awake dhewe. Kita tidak perlu membela diri untuk itu dengan debatable yang emosi. Tapi ingat, kita pun jangan sebagai seorang Nahdien yang mempunyai prinsip tasamuh, prinsip kita tasamuh, tidak boleh mengkafirkan dan tidak boleh mengatakan itu sesat dan lain-lain, karena kemungkinan di kalangan Nahdien juga sebagian menyerap tradisi mereka. Mau jujur, pernah dibaan? Semua yang di dalam tiba itu tidak pernah menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak pernah menyebut sama sekali. Kalian tahu orang dibaan itu sesungguhnya Syiah kultural. Baca mulai ya Rabbi sholli sampai entek, ya Rasulullah sampai entek, sholatullah, ya Badratib, tidak sama sekali pernah memuji Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau kalian saya cap sebagai Syiah kultural, mesti gak terima kan? Lo gak terima. Silahkan orang yang bersolawat, yang paling ada rodok mendingan iku mek pujian, solawatan sing NU minded itu bukan di tibaan, justru di pujian langgar kampung itu sing paling NU. Ya Allahu ya Muhammad ya Aba Bakar ya Siddiq, mbok Siddiq mbok Siddiq Madura nambah gak ono Siddiq gak ono Siddiq ngono asal. Ya iku sing iku. Terus piye rek? Ya Umar, Utsman, ya Ali, Allah Fatimah. Ono Allah barang nek pesuruanku. Ono yo. Ono Allah Fatimah ngono barang. Fatimah binti Rasuli. Sing NU universal mek wong kampung tok. Sing dibakno gak. Lo tak bela wong aku lahir dari desa kok. Desa. Lah iya, kita kan tidak terasa. Turunlah ke bawah, masuklah ke perpustakaan ini, bukalah, ambil kitab tafsir. Di situ ada kitab tafsirnya Imam Mu'tazilah minded, Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kassaf yang dipakai di Pondok Tebireng. Orang Arab nih lihat, begitu orang Arab sudah menerima Islam, diterima betul, mereka seluruhnya membuang budaya-budaya masa lalu, satu pun tidak ada yang dikenang. Iku lho wong Arab. Sehingga nama besar seperti Abu Jahal gak ono ceritane, Universitas Abu Jahal gak ono. Ndek kene Gajah Mada iku lho.
naudzubillah, ojo sampai anak turunku koyo akhlake Gajah Mada. Patih ya patih, tapi wedokane kan bendino sak pirang-pirang. Ngono iku digawe jeneng Universitas Gajah Mada. Bukan main kayanya Abu Lahab berpengaruh sampai Al-Quran menuzulkan spesifik. Gak ono ceritane yayasan Abu Lahab itu ndak ada. Kemampuan meninggalkan budaya yang berlawanan dengan agama itu totalitas. Apakah itu bisa ditransfer ke dakwah di negeri ini oleh para wali? Nanti dulu harus mempunyai second knowledge, ilmu kedua. Harus punya kearifan, ilmu kedua, harus ada punya ilmu kedua. Karena itu mendeskripsikan budaya ada yang bersifat penetratif, ada yang bersifat asimilatif, korektif dan lain-lain. Budaya yang tidak sesuai dikat, kalau gak sesuai dikat, nek angel dibelokkan, disesuaikan. Budaya yang sudah sesuai dilanjutkan. Saya ambil contoh tadi, referensi bagus sekali, 3 dinoan, 7 dinoan, 40 dinoan, dikatakan itu warisan Hindu, warisan Buddha. Lah ya wong angka ae kok dimasalahno. Untung ning ngene hadis ana ngono tadi dilestarikan. Padahal gak persis gak apa-apa kan gitu. Kalau begitu 17 Agustus harus buyar. harus buyar, peringatan harus buyar itu. Lah iya. Tapi anehnya aku tak ngomong sing rodok ngoreksi awake dhewe ae. Budaya yang kurang sesuai atau yang masih kosong diisi. Persoalannya adalah penerus dakwah zaman wali ke zaman sekarang itu loh, mohon maaf, kurang kreatif dan kurang mampu menghindari yang negatif-negatif, masih cenderung dilestarikan saja, sehingga isi dakwah Islamiyah itu cenderung akomodatif terus tanpa korektif. Perhatikan baik-baik, waktu acara kemantenan nih, manten dipacai seperti itu, bahkan yang santri pun banyak buku aurat terbuka sininya, ono telur dipecah barang, takokno fikihne arek aliyah mesti mubadzir haram mesti. Ya takokno wis. Sik tak tekoni. Ono kiai NU sing keras melarang itu? Enggak, malah anak kiai kemantenane koyo ngono. Loh, berarti kan kurang maju. Jangan repeat ke masa lalu lagi. Sik sepuro ya. Aku gak ngenyek wong pentas solawatan sak piturute ya. Ini dakwah wali songo biyen gawe gamelan gini-gini. Sahadaten tak elingno. Wali-wali begitu itu loh, mek sepisan tok. Menciptakan seni itu hanya sebagai sarana sepisan tok. Setelah itu tidak disokan. Lah saiki alasannya mengikuti dakwah wali, padahal hasilnya itu so ngamen. Mana balik mana? Loh, nyata-nyata nih iya. Ngaji budaya, terus aku tak nyolok moto ae. Ngene iki nek krungu MH ini ngaji mesti mencak-mencak, padahal dhekne so temen dek. Pasti. Mana dakwahnya?
betul menciptakan syahadaten tung sudah masuk, mari ngaji, mari besok enggak lagi, enggak ada kok. Bukan seni itu untuk wasilah ya titik, tapi setelah selesai maka wasilah dibuang karena ada durun ghala yang hebat itu. Ya piye maneh ono adzan ya wajib meleret niki. Saya kira cukup lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin amin. Skors untuk mendengar adzan sudah cukup. Kemudian Bapak Kiai Musta'in tidak bermaksud melanjutkan tadi yang sempat koma gitu. Sekarang waktu menunjukkan jam 13 kurang 15 menit. Tadi Kiai Abdurrahman Nafis sudah bonus 200%. Sekalipun begitu sebenarnya masih ada sisa 50% gitu ya. Kemudian Kiai Musta'in juga lebih kurang, malah tidak ada tambahan sama sekali dan belum selesai. Karena itu saya tawarkan kepada khalayak semua, kita dialog apa tidak? Oke. Atas persetujuan panjenengan semua maka kita lanjutkan dengan dialog. Yang saya kira secara garis besar tadi kedua narasumber tadi menyampaikan bahwa ber-NU itu ojo dumeh ning ojo nggumunan gitu ya, ojo dumeh ning ojo nggumunan, artinya jangan meremehkan orang lain tapi juga jangan terlalu terengah-engah dengan apa yang ada di sana. Kita juga tidak perlu mengkafirkan, bahkan itu haram mengkafirkan teman-teman sesama muslim, walaupun kita juga tidak yakin betul dengan kemuslimannya. Lebih baik keliru mengmuslimkan ketimbang keliru mengkafirkan. Saya kira demikian prinsipnya. Dan untuk dialog untuk sementara satu sesi dengan 3 penanya, 2 cowok 1 cewek supaya agak adil. Tunjuk tangan, tolong panitia siapkan mic-nya. Ya, sebutkan nama, kemudian pertanyaan diarahkan kepada siapa di antara Kiai Abdurrahman sama Kiai Musta'in. Untuk cowok yang pertama Pak Muhtar sama Iqlil ya, Iqlil Mas ya. Yang cewek oke, siapa itu? Oh ya, Nisa, oke, silakan, monggo Pak Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wista menunggu. Iya, boleh heboh tapi tolong tidak bersuara ya. Pertama, hari ini kita sepakat bahwa beliau berdua adalah rawahu syaikhoni. Jadi inilah 2 syekh dari NU, sakliane aja dipercaya. Iya kan? Kalau hadis kan ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Nah sekarang ada Imam Musta'in, Imam Abdurrahman Nafis. Oke. Pak Yai berdua saya mendengar tarik. Tak tambahi wis ngene. Kata Pak Itmam, Cak Tar, berarti sampean kalau nimbali Pak Yai Tain itu 2. Pak Guru Cak Tain. Pak Guru itu karena beliau guru saya, Cak Tain karena mas saya. Pak Yai berdua bahwa akhir-akhir ini Syiah itu mengkhawatirkan bagi kelestarian NKRI. Kemudian
dari kekejaman Syiah, lalu di sana ada yang istilah takiyah. Takiyah itu modus. Artinya begini, bahwa orang Syiah itu kawitan iku melok-melok tahlil wis gak ketara blas, tapi ujung-ujungnya nanti menukik pada kita. Nah, sebahayanya itu saya dengar katanya Syria itu baru kirim surat kepada pemerintah Indonesia, Pak Yai. Apa benar apa enggak? Begini, ingat-ingat Indonesia, saya sekian puluh tahun persis sama dengan orang Indonesia menerima Syiah apa adanya. Ujung-ujungnya kamilah sekarang yang dibantai oleh Syiah yang terjadi di Syria begitu. Sehingga teman-teman yang lain begini, awas, adik Syiah macam-macam, bukan kami memerangi Syiah, tapi Nusron Wahid dan teman-temannya akan kami bantai. Karena mereka adalah apa? Ya tadi itu, kebablasan memahami tasamuh. Ketika di Sampang ada Syiah, kan NU yang membackup. Padahal itu kalau dibiarkan, betapa rusaknya ukhuwah atau NKRI. Nah itu. Yang kedua, Pak Yai yang kami hormati, yang paling klasik adalah di antara kami para asatidz memaknai bahwa ba sebagai harful jarri faedahnya adalah lil wasail. Lalu yang paling sering kita dengar dan risih, ya Rabbi bil Mustafa Rabbi famfa'na bibarkatihim. Ojo tepuk. Rungokno. Listen to me, please listen to me. Jadi begini Pak Yai, kami diganggu oleh baklil wasail, sehingga di situ masalah yang klasik adalah wasilah-wasilah yang menggunakan bak tadi, dan betapa ganasnya itu bid'ah itu. Mohon klarifikasi. Selama ini semua para kiai yang kami anut itu semuanya menutup pengajiannya dengan Robbi Fangfa'na, dan beliau enjoy saja dan tidak musyrik kok beliau tidak musyrik, juga tidak kafir, pondoknya semakin gede begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Penanya kedua, silakan setidaknya berdiri. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqlal Miladi. Ya, yang saya ingin tanyakan kepada beliau Kiai berdua, Kiai Abdurrahman Nafis dan Kiai Haji Musta'in Syafi'i, kita sebagai santri khususnya yang kelas 3, setelah ini mungkin saat ini kita masih berada di kalangan NU. Kemudian tapi setelah ini mungkin kita akan pergi ke universitas kita masing-masing, dan mungkin ada yang juga ke luar negeri, mungkin bahkan ada yang ke Timur Tengah ataupun ke negara-negara barat. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita untuk menyikapi para misalkan kayak penganut aliran-aliran lain itu, yang jika mereka mungkin kadang menghina kita atau mungkin menyindir-nyindir kita atau banyak lain sebagainya. Apa kita hanya diam saja atau menanggapinya dengan membalas, atau bagaimana yang sekiranya bisa membuat beliau-beliau berdua yang sudah sangat berpengalaman bisa tetap berpegang teguh pada NU, bahkan mungkin banyak yang ikut ke kita menjadi NU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya ketiga Khairun Nisa kalau nggak salah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Sugian. Saya mau nanya kepada Yai berdua. Waktu itu di kelas saya kan ada pelajaran ilmu kalam. Lalu Ustadz Fatur Rahman itu nerangin tentang NU yang terpecah dua, Islam liberal sama Islam Nusantara. Tolong dijelaskan. Islam Nusantara itu gimana? Terus Islam liberal itu apa? Terus kenapa kok dipecah dua gitu? Terima kasih. Pak Kiai Nafis untuk memberikan jawaban dulu. Baik, terima kasih. Saya mendahului beliau sebenarnya itu wahwa bisabkin haizun tafdilah mustajibun sana'i al jamilah. Baik, yang pertama dari Al-Mukarram Kiai Mukhtar Syafi'i. Ini yang pastir ini, Masya Allah, beliau ini termasuk orang yang hebat beliau ini. Sebenarnya saya sekali lagi kalau bicara tentang Syiah, kami sudah punya PowerPoint tentang Syiah. Tetapi mungkin waktu yang tidak memungkinkan kami sampaikan. Kami lengkap tentang bagaimana Syiah itu, tentang taqiyahnya, tentang Al-Qur'annya, tentang itunya, itu ada semua Pak. Makanya mungkin kalau ada waktu nanti ke Salahuddin, kalau ada pesantren kilat, nah itu butuh minimal 2 hari, insya Allah kami lengkap itu bagaimana Syiah itu ya. Ini definisi Syiah, asal Syiah itu dari Ibnu Saba ya, Abdullah bin Saba. Saba itu sebuah kota di Yaman ya, bukan bahasa Madura gitu ya. Saba atas itu lain itu. Nah ini sumber otoritasnya juga berbeda ya. Tentang Syiah itu ada At-Tahdzib, Istibsar, Manhajul Faqih, Al-Kafi. Ini rukun Islamnya juga berbeda. Rukun Islamnya itu berbeda ya, itu sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Kitab Al-Kafi juz 2 halaman 18 kami valid, datanya valid. Rukun imannya juga beda, at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adlu, al-ma'ad. Syahadatnya tadi sudah dengar sendiri, ini yang Isna Asyariyah. Akidah-akidahnya mereka yang mengkafirkan seluruh umat Islam. Selain sahabat itu Islam kafir kecuali 3. Ini selain Syiah itu anak zina, itu mereka. Ini Al-Quran yang ada tidak asli, tafsir Al-Qummi kami scan itu, menghujat. Ini menurut mereka Al-Quran itu ada 17.000 ayat. Ini contohnya, wa may yutillahu rasulahu fi ulati ali wa tilma aimati mumyadihi faqad faza fawzan azima. Al-Kahfi 1 halaman 414 kami valid. Ini taqiyah, menurut mereka itu taqiyah itu wajib. Nih, i'tiqaduna fi taqiyah annaha wajibatun man taqaha min zati man taqas shalah. Nah, ini mungkin yang seneng ini nikah mut'ah. Manta-manta akan ziarah ini Khumaini. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini bagaimana sikapnya Imam Al-Ghazali, faqad khalafal ijma' wa kharafahu faqailu dzalika anna in balaghul akhbar wa taqaddama adzalik kufruhum fa huwa kafir bitakdzibihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman kadzdzabahu bi kalimati min aqwali kafir bil ijma'. Jadi kafirnya sendiri, bukan kita yang mengkafirkan. Nih Kiai Hasyim Asy'ari juga menjelaskan bagaimana sikap terhadap Syiah itu. Jangan para kiai, para ahli sudah baca sendiri. Nah, memang kami berbicara beberapa hal, ini cuma off the record. 2030 maksimal
maksimal kata mereka Indonesia itu akan disuriahkan 2030 maksimal itu dengan disuriahkan. Dengan apa? Memperkuat Syiah, memperkuat kelompok radikal. Sudah tempur. Makanya Syiah itu dikuatkan. Sekarang ya saya sekali lagi yayasannya banyak di mana-mana, kemudian jaringan di mana, dana di mana-mana. Saya dari Sampang dekat dengan Tajul, itu yang peristiwa di Sampang. Itu juga begitu. Tahun 2006 cuma dia dan adiknya Rois itu yang Syiah. Sekarang sudah hampir 500 yang kemudian terjadi pertempuran itu. Di mana-mana Syiah itu kuat konflik. Di Bangil, di Puger, di mana-mana. Begitu juga sebaliknya adalah kelompok radikalis. Ya awalnya secara fikirnya Salafi Wahabi, nanti jadi ISIS. Maka itu memang disuriahkan. Makanya cara kita adalah menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang tasamuh, ya, toleran. Bagaimana caranya? Memahami dahulu ajarannya. Maaf, biar tidak kata NU adalah Syiah kultural umpamanya. Ya mungkin ada unsur kesamaan seperti itu, tetapi NU kata Kiai Hasyim Asy'ari, beliau tidak mengatakan Syiah. Ini dawuhnya beliau. Walaysa madhab fi hadhil azmil mutaakhir fi hadhihi sifat illa hadhil madhab al arba. Allahumma illa madhabal imamiyah wa zaidiyah wa hum ahlul bid'ah. La yajuzul i'timad ala aqawilihim. Dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari. Imamiyah itu yang ada di Iran, Zaidiyah yang ada di Yaman, tapi sekarang sudah berontak mereka itu, perang dengan Saudi itu. Saya sekali lagi kalau dekat Syiah atau panjang ada banyak tingkatannya, Nusairiyah, Al-Ghulat, Imamiyah, Zaidiyah itu banyak. Itu di sikap kita memahami, jangan sampai terpancing. Di beberapa mungkin di Jombang wallah alam saya tidak banyak tahu. Kalau di daerah Madura, Pasuruan, Bangil, itu daerah pinggir, saya kan mengadakan daurah aswaja. Hampir di Jawa Timur itu ada. Baru saja kami itu dari Papua. 3 hari di sana. Sudah masuk Syiah juga di sana. Mereka itu dengan lembut, dengan taqiyah itu tidak menampakkan, setelah kuat baru mereka itu menampakkan. Maka hati-hati itu dengan Syiah. Kemudian pertanyaan ke Mukhtar Syafi'i, bahaya Syiah ya. Itu saya pikir jadi kita harus memahami, semua santri-santri harus memahami tentang Syiah. Kami punya data, kami punya buku-bukunya, Al-Kafi semuanya, dan juga punya dalam bentuk flash disk, dalam bentuk hard disk itu ada. Ya kalau mau baca valid, kami tidak mengada-ada. Yang kedua, maaf mungkin nanti soal bak tawassul itu kayak Imam Syafi'i, kayak Ustaz Syafi'i. Nggak, secara umum begini, nanti panjang lagi, ini satu season lagi sebenarnya. Ya yang jelas tawassul itu kan ada yang masuk, ada yang baru masuk, ada yang mukhtalaf gitu ya. Yang maksud itu at-tawassul bi asma'illahil husna. Itu ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Yang kedua, tawassul bil a'malis salihah. Yang 3 orang berjalan di gua itu ketutup kemudian nggak bisa keluar, tawassul dengan amal yang saleh. Yang ketiga, tawassul bin nabi. Waktu hidup. Ini masih sepakat ulama. Ada hadis dorir dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, juga ada di sini PowerPoint-nya ya. Ada seorang yang datang ke Rasulullah buta, minta doa kepada Rasulullah supaya bisa melihat. Oleh Rasulullah itu disuruh sholat 2 rakaat dan disuruh untuk berdoa setelah sholat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika wa atawassalu bi nabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku menghadap kepadamu ya Allah, dan aku bertawassul kepadamu ya Allah bi nabiyika, dengan nabimu, bi nabi rahmah,
Nabi yang terpenuh dengan rahmat. Ya Allah, tolong sembuhkan mataku. Diusap langsung sembuh. Niat tawassul bin Nabi. Waktu hidup sepakat ulama. Nah setelah wafat ini khilaf mulai. Menurut Ibnu Taimiyah sudah tidak berlaku kalau sudah wafat. Itu Nabi masih hidup. Tapi Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas dan lain-lain, itu kajian lah. Tapi yang jelas itu Ahlus Sunnah Aswaja itu memahami tawassul bin Nabi seperti sholawat nariyah, melalui apa tadi, wa Allah ba'na bi barakatihi, itu termasuk tawassul bin Nabi yang masyru' menurut pahaman kita, disyariatkan, tidak syirik, enggak. Tetap minta kepada Allah. Nah, apa jawabannya kiai-kiai? Nah, kalau kemudian syariat Nabi hanya berlaku waktu Nabi hidup, berarti nggak usah sholat, nggak usah puasa. Sudah wafat Nabi sudah selesai syariatnya itu. Karena nggak ada riwayat yang menyatakan bahwa setelah wafat Nabi nggak berlaku hadis ini, tawassul bin Nabi itu. Ada hadis Dorir namanya itu. Di kitabnya Ibnu Taimiyah itu mengakukan seperti itu. Kami di sini ada, tapi mungkin untuk buka nanti perlu waktu. Jadi boleh. Nah, kemudian oleh ulama difahami lagi, bukan tawassul bin Nabi tapi tawassul bis salihin. Ya ini tadi itu. Tadi di PowerPoint itu ada tawassul bis salihin, nanti apa dalilnya itu ada. Jadi monggo dengan bahasa Allah manfa'na bi barakati, tidak syirik. Asalkan yakin minta kepada Allah, hanya tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang buta diusap matanya langsung melek. Nanti adik-adik ya datang ke saya tawassul, insya Allah diusap kepalanya, hilang kepalanya itu. Nggak guyon biar nggak kantuk ini. Yang kedua dari Muhammad, sikap menghadapi firqah yang berbeda. Bagus, penting ini. Ada kasus kisah nyata sehingga di Paciran, maaf Kiai, MWC Paciran ini, boleh kan dari Paciran Kiai, ngundang daurah aswaja ke kami 2 hari ma'arif di Paciran beberapa waktu yang lalu. Apa sebabnya? Ada santri di Paciran yang di TK, SD, SMP, SMA ma'arif dan di pondok, kuliah di Malang di Unibra 2 tahun, pulang sudah mengkafirkan orang tuanya, mengkafirkan guru-gurunya. Kisah nyata ini, kisah nyata. 2 tahun sudah mengkafirkan pulangnya, bukan ma'arif tapi ma'arif, la ya'arifu syai'. Akhirnya saya prihatin yang seperti itu, prihatin. Akhirnya mengadakan daurah aswaja untuk guru-guru seperti di Gresik, di Jombang, di Sidoarjo, di Bangi, Pasuruan. Itu maaf, nggak tahu di Jombang ini belum begitu bergerak karena sudah aswaja semuanya. Itu ma'arif, itu mewajibkan guru-guru ma'arif untuk mengikuti daurah aswaja. SMA, aliyah, SMP, sanawiyah, ibtidaiyah, SD. Dan yang tidak punya sertifikat daurah aswaja nggak boleh ngambil sertifikasi. Loh iya, karena itu fakta. Di Pasuruan itu guru ma'arif tapi kemudian tentang amalia NU. Bukan hanya tidak jadi pimpinan, nggak boleh jadi guru, tidak dapat sertifikasi. Itu di inilah di Pasuruan, karena itu kenyataan guru ma'arif tetapi kemudian tentang amalia NU. Ada muridnya itu tidak masuk. Ditanya, kenapa kemarin tidak masuk? Ini orang tua meninggal. Terus kenapa? Ya masih tahlilan. Apa tahlilan itu? Percuma, nggak sampai ke yang mati. Lah itu gurunya. Akhirnya diadakan daurah aswaja. Kami ngadakan di mana-mana. Di Madiun kami adakan daurah 2 hari. Setelah itu ada 10 mantan MTA menyatakan kembali ke NU. Nyata ini Pak. Di Magetan kami mengadakan daurah aswaja. Setelah itu 2 hari 3 mantan MTA kembali ke NU. Ternyata ada dalilnya ya. Belum tahu dia.
Makanya kokohkan dahulu aswaja. Sangat baik saya mengusulkan, mungkin seperti di tempat-tempat lain, kalau sudah ada dikuatkan ya, kalau sudah ada dikuatkan, mungkin ada apalah namanya terserah, tapi mungkin ada aswaja center yang itu khusus untuk pendalaman aswaja. Kita ini kan ilmunya banyak, saya yakin jenengan itu kalau fikihnya mulai Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar, bisa semua. Alfiyah hafal semua. Wala yajuzul ibtida' bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namir, hafal semua. Tapi ditanya dalil tahlilan ka iso. Perlu ada takhasus ini, takhasus. Maka aswaja Indo Center ini khusus untuk begitu, mendalili, menjelaskan. Makanya kalau jenengan sudah kuat sebelumnya, walaupun belajar di mana saya tidak terpengaruh. Maaf, tahadus bin ni'mah, astagfirullah, la fakhr. Saya ini belajar di Jamiatul Imam Muhammad bin Sa'ad Al-Islamiyah Riyadh, markasnya Wahabi. Saya pernah ngaji ke Syekh bin Baz, saya pernah juga datang satu rahim ke Syekh Al-Utsaimin di Qasim. Iya, guru-guru saya, dosen saya juga banyak yang Wahabi, siapa juga yang lain. Tapi saya tidak jadi Wahabi kok. Tahdus bin ni'mah bukan la fakhr. Jadi mantapkan dahulu, mantaba. Kol kubro, mantaba. Ya itu bagus, itu perlu bekal. Justru jenengan itu kuliah ke tempat lain bukan untuk menghilangkan yang lama, menambah wawasan ya. Al muhafadzatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini disi keilmuan. Lain teman saya di NU itu dimaknai lain. Yang lama dipelihara di rumah, ngambil yang lain di luar katanya. Nggak. Maaf Goyon, biar gak ngantuk, ini sudah siang masalahnya. Soal Islam Nusantara nanti biar Ki Musta'in yang menjawab semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiai Musta'in. Wis sore rek buyar ae maren. Sudah cukup banyak kok. Ana wong Muhammadiyah iku ngelokno wong NU wiritan Asmaul Husna. Oh, apa karepe? Pangeran jenenge 99 diceluki terus, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ki ya Kudus ya sampai terus. Mari ngono, gak ono jebuse. Njaluk apa ta Pak, pokoke diceluk tok ngono, disebut tok ngono. Ku apa karepe kan? Karena rata-rata begitu kan? Dipanggil tok. Lah ngomongnya nek ngarepku, ya aku jawab ngene. Gusti Allah itu gak goblok kaya raimu ngono. Gusti Allah iku nek wis dipuji ya Rahman, iku langsung ngerti. Oh, karepe sing nyeluk ya Rahman iku njaluk diwelasi. Wis ngerti, gak usah dijaluk, disebut yang terhormati saja ya Rahman. Iku wis ngerti. Gak kaya raimu nek gak dijelasno, gak ngerti. Ya saya enakku, saya mau debat kok diatur. Nah begini, di dalam ke-NU-an yang mempunyai sifat toleran dan lain-lain, kemarin sampai ada term Islam Nusantara di Muktamar 33 itu pun sebuah slogan. Sampai sekarang pun tidak bisa merumuskan secara definitif. Walhasil keislaman itu mempertimbangkan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini.
tidak dikepras-kepras kabeh secara radikal, melainkan ada sebuah al-ittijah atau approach, terserah kon bahasa Inggris atau bahasa Arab, terserah Ustaz, yang bagus. Nah itulah, hanya saja begini, orang yang kuat toleransinya itu bisa berpengaruh kepada kelemahan imannya. Saya tak tekoni, ada kemaksiatan, jogetan dan lain-lain wis di tetangga kita, lalu kita diam membiarkan itu. Saya tanya, itu karena toleransi atau karena lemah iman? Wes, jadi antara toleransi dan adhaful iman itu susah membedakan. Wah, kita toleran lah, ya terus dakwahnya kapan? Sesi kedua ini saya mau ngomong sing rodok gak enak, rodok gak enak, biar kita semakin sempurna untuk ngoreksi diri. Lebih dari 1000 tahun akidah Asy'ariyah NU ini dipakai di dunia, tapi semua yang memakai akidah Asy'ariyah Islamnya tidak ada yang maju. Mencicil kabeh toh? Mencicil kabeh. Tak ulangi mana? Lebih dari 1000 tahun dunia ini menggunakan akidah Asy'ariyah yang prinsipnya malam tarau kufron bawahan, itu prinsipnya. Semua keislaman yang menggunakan akidah Asy'ariyah tidak ada yang maju. Komitmen Islamnya loh. Ya jelas. Mana ada ustadz atau kiai yang aktif mengetok pintu tetangganya untuk ngajak jamaah? Ayo ngomong. Mana? Nanti kalau ada kaum jamaah tabligh yang berjuang seperti itu, ayo sholat, ayo ke masjid jamaah, dimusuhi. Padahal dia tidak mengajar apa-apa, hanya mengajak orang ke masjid. Sementara kita belum aktif mengetuk pintu tetangga untuk sholat. Sepuroi ngarep lho jenenge Wak Salam, burine bufat ngarepe tebir, sampai mati lho gak sembahyang, gak tahu masjid wong. Itu lho, sing sapi-sapi lho, sing jitu itu lho, depan fotokopi jitu itu lho. Sampai mati wong. Bayangkan, apakah itu toleransi atau adhaful iman, lemah yang iman yang lemah. Jadi baiklah, kita bertoleransi tapi iman tetap kuat. Itu yang ingin saya katakan itu. Jangan hanya bertoleransi. Kalau bertoleransi terus akhirnya hukumnya itu jawaz terus, boleh terus. Tidak sama dengan muslim yang menggunakan al-usulul khamsanya orang Mu'tazilah. Pertama, memang tauhid ada, tapi ada diktum al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Oh, di Abdul Jabbar banyak bukunya tebal, makanya orangnya agresif di dalam keimanan. Coba kalau kita padukan, toleransinya kita menggunakan ulama-ulama kita yang nahdiyin, tapi komitmen al-amrunya, an-nahyunya itu
menggunakan orang Mu'tazilah. Tapi sayang, kita mendengar Mu'tazilah itu sudah alergi. Tapi saya tidak. Mana yang terbaik? Yahul minad dahri ma sofa. Yang bagus kita ambil. Watroh anhuma kadar. Yang butek kita apa ini? Kita lempar. Apakah bukan itu kewajiban generasi-generasi Nahdiyin masa depan, di mana yang doktor sangat banyak, tidak ada melebihi doktornya orang Nahdiyin. Muhammadiyah kan apa nih untuk kedokteran dalam bidang apa saja, termasuk bidang tasawuf. Pak Said Agil Siroj itu doktor tasawuf, tapi gak pakai tasawuf belas. Cobalah. Sudahlah, kita ambil komitmen para kiai-kiai. Tapi kita menjadi abnauz zaman. Zaman ini zaman kita. Maaf, saya tertarik dengan pertanyaan bagaimana kalau saya di perguruan tinggi untuk menguatkan, memegangi apa jenenge iki? Keras bacaan kita. Mas, sampean betul Mas. Karena yang bergerak di masyarakat kampus itu hampir seluruhnya mereka, dan sedikit bahkan tidak ada dari Ibnu maupun Ansor, tidak ada. Masjid-masjid kampus halaqah itu mereka bawa mushaf Al-Quran, ono wong pitu wong wolu diceramai. Orang di kita, orang-orang ini males. Betul Mas, sampean persiapkan diri, karena di dunia kampus kegiatan eksternal di masjid-masjid yang paling giat adalah mereka. Sedikit sekali dari kalangan Nahdiyah, paling banter arek-arek dari alumni semaan Al-Quran, kajian itu mendingan. Betul Mas teman. Makanya perkuat akidah sampean di sini, bergurulah kepada Kiai Abdurrahman ini, dalilnya banyak kuat. Tapi betul, di Tebuir ini sudah berkali-kali kasus seperti itu. Di luar menjadi ini. Betul, memang mereka mempunyai strategi yang bagus sekali untuk mempengaruhi sampai kena. Sementara kita, ya sudahlah, malam taro kufron bawahat, masih begitu terus. Kekurangan pemikiran NU adalah agresif, kurang komitmen, banyak menyapa, banyak menyantuni, banyak ngalah. Tapi bagaimana ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dan itu dilayarkan. Ini yang kurang, sehingga dakwah menjadi lemah di sini. Jadi betul, sampean di aliyah sini komitmen ke NU-an, nek engko di perguruan tinggi begini-begini wis rungokno ae. Nek gak iso mbantah wis menengo ae. Tanya kepada yang ahli. Saya kira webnya di NU Center ada, nanti tanya di sini. Ini betul-betul waktu yang bagus. Kita mempunyai kiai yang sangat mumpuni dalam hal itu, sampai referensinya banyak. Angel-angel tanya saja, bagus. Terus begini, saya dalam kegiatan keagamaan di negeri ini, mohon maaf, tidak bisa lepas dengan kepentingan politik internasional. Jangan lupa, jangan mengatakan Indonesia itu sendirian. Tadi ada pertanyaan apakah Syria merapat ke Indonesia tadi. Jawabannya iya. Tapi kenapa Syiah yang di-move-kan seperti itu? Kalau kita menggunakan pembacaan politik internasional, bukan politik sekup ndiwek. Kon ndiwek. Ketahuilah,
dunia yang sudah dikuasai mutlak oleh orang Amerika dan kroninya, itu hanya satu negara yang paling ditakuti, yaitu Iran saja. Masalah nuklir digenjot begini silahkan, hanya Iran saja yang berani menengadahkan wajah dan menantang, dan basic Syiah itu di Iran. Karena itu bagaimana caranya mereka yang orang-orang yang non muslim itu untuk menggarap itu menggunakan jaringan-jaringan internasional termasuk di sini. Karena itu mohon maaf, kalian mungkin bukan orang Syiah, saja juga bukan, tapi tolong jangan dimusuhi habis-habisan. Mereka juga muslim yang bagus, saya bisa yang bagus loh, yang hafid. Kalau Imam Khomeini itu hebat-hebat, kemana-mana membawa mushaf, sama mushafnya. Belum pernah ada strata keulamaan yang sehebat klaster di orang Syiah. Saya contohkan, S1 sama dengan mula. Jadi kiai gak ngerti kiai, celuk kiai. Ada strata akademiknya. Mula itu S1. Nek gak lulus gak diseluk. Terus dure mana S2 sampai hujjah, sampai ayatullah, sampai hujjah. Coba ndek kene. Iso pidato acak-acak kiai. Pidato kiai. Sampai banyolan nyanyian kiai, rusak kabeh. Jangan dikira NU itu juga tidak maju, pengajiannya juga tidak maju, ya karena dai-dai, pendakwah-pendakwah yang suka nyanyian, yang kok alasannya nek gak dikai musik ngene iku wong gak gelem teko. Maaf, orang Muhammadiyah itu loh punya pengajian Ahad pagi, waktunya tepat sekali, jam 6 tet, jam 7 tet, bersih. Yang terbesar di Bojonegoro, di Madiun, di Banyuwangi, di bagus, sampai mempengaruhi pasar di Bojonegoro. Oh nek hari Minggu uangnya durung buka, soalnya uangnya cek ngaji. Orang yang jogging kemana-mana engko jam 6 di situ ngurungono ngaji, rapi sekali. Saya puji orang Muhammadiyah mempunyai pengajian ini. Kita iri karena kita harus ngambil yang terbaik. Ojo dimusuhi, ambil yang terbaik. Coba kita nek ate ngaji mulutan tok, sing dibahas iku lemet, jajan, jadi badokan tok. Nek gak ono badokane mustami ini gremeng. Masih seperti itu kita. Karena apa? Karena tidak ada pendidikan, pola program yang bagus dari pimpinan-pimpinan keagamaan. Ayolah berubah. Yang 66 ini coba berubah. Sementara saya tunjukkan sekali lagi di kalangan Kristiani, Mas, saya dialog lintas agama sudah nggak ngitung pimpiro, sampai aku sembahyang di nggone paroki gereja barang wis tahu aku. Wayahe zuhur iki pendeta si itu Irianto itu galon sajadah, Mas bes zuhur, iya saudara. Saya pernah dijebak di Putri Kasih Kediri, mosok ngundang ku jam 5 sore, aku kayak presentasi seret maghrib tak tinggal, saya sholat dulu kabeh tak ngenteni. Saya muslim, saya sanggup berkata di hadapan mereka, wa qala innani minal muslimin. Ya harus begitulah. Di gereja itu sudah ada job deskripsi yang bagus. Pendeta yang tua-tua itu bergerak di bidang baptis, mendoktrin ibadah-ibadah. Terus yang muda-muda, yang tamatan seminari rata-rata S2 magister filsafat, itu yang keluar, yang untuk berdialog dan untuk membuat jaringan. Seperti itu kerjanya, seperti bagus. Dan berkali-kali saya menghadapi mereka-mereka yang di luar itu. Nah, sehingga dengan demikian kalangan NU ini kekurangannya adalah kerja yang sistemik. Rame pendak muktamar, rame
rame muktamar itu. Coba seperti itu jeleknya. Bahkan dikatakan begini, pemilihan muktamar NU itu lebih jorok dibanding pemilu. Pemilu masih ono Bawaslu, ono KPU, ono yang diadukan. Tapi di muktamar bisa enak, siapa yang menang ya menang wis. Nah, jadi ayo kita generasi ini tidak perlu menyalahkan mereka, mempersiapkan diri aja menjadi kader Nahdien yang berprinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pikiran yang moderat dan muslim itu. Ya itu aja. Saya kira cukuplah. Terima kasih. Aplaus buat Kiai Musta'in. Melihat suasananya, saya yakin andai saja sesi ini ditambah 3 jam lagi masih kuat. Tapi karena ini sudah jam 13.30 dan zuhurnya sudah agak kelambatan, rasanya kita akhiri sampai di sini. Ingin sebenarnya nambah satu lagi penanya dari perempuan, tapi mohon maaf karena waktunya yang sangat mepet, dan kesimpulannya adalah kita perkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dalam tanda kutip Ahlussunnah wal Jamaah ala NU, dan sedapat mungkin kita tidak mengkafirkan atau menyalahkan kelompok yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya kira demikian, dan untuk mengakhiri pertemuan ini lebih dulu kita berikan kenang-kenangan dan cenderamata yang akan diserahkan kepada kedua narasumber, kepada Kiai Abdurrahman dan Kiai Musta'in. Mohon berdiri dan akan menerima cenderamata dari Kepala Madrasah Aliyah Tebuireng. Ya, satu lagi. Ya, semoga cenderamata ini membawa kesan sebagaimana ceramah yang disampaikan tadi. Dan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC MHI dan Kiai Haji Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i, dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula. Dan saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekurangan dan kelebihan waktu yang sudah saya pandu pada siang hari ini. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Tebu Ireng mencetak santri sejati, berilmu, berbudi pekerti, rela berkorban untuk Ilahi, membangun bangsa Indonesia agar makmur jaya sentosa, memegang teguh ajaran agama, penerus perjuangan alim ulama. Oh ibu bapak, izinkan kami doakan putramu ini yang sedang menuntut ilmu Allah
saja